Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang dikenal sebagai Mother Anna Young adalah seorang yang berperan penting dalam mengurus dan mengasuh sebuah gereja dan juga boarding house di wilayah Florida. Semua kasus yang dia lakukan terungkap di tahun 2015 ketika dia berargumen dengan anak perempuannya, yaitu wanita yang bernama Joy. Joy kala itu memiliki anak laki-laki yang berusia 15 tahun dan anak remaja itu tiba-tiba melarikan diri dari rumah ibunya dan memilih tinggal bersama dengan neneknya, yaitu Mother Anna. Menurut Anna, Joy tidak bisa mengurus anak laki-lakinya tersebut dan dia akan mengambil alih hak asuh cucunya. Joy merasa bahwa ibu kandungnya terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya dan juga selalu memojokkan dirinya ketika mereka berargumen. Sudah lelah selalu disalahkan oleh ibu kandungnya, kini Joy mengambil tindakan yang tidak akan pernah dibayangkan oleh Anna. Di tengah-tengah panasnya argumentasi mereka, Anna tiba-tiba mengambil lampu metal dan akan memukulkan benda itu kepada anaknya. Joy berhasil melawan ibunya dan setelah pertengkaran hebat itu, Joy memutuskan untuk keluar dari rumah Anna dan dari luar dia berteriak kepada ibunya, "Bagaimana kamu akan mengajari aku cara mendidik anak dan juga membesarkannya jika kamu sendiri sudah menghabisi beberapa anak sebelumnya?" Joy hari itu tidak pikir dua kali dan dia langsung menghubungi polisi dan mengatakan bahwa dia tahu semua rahasia ibunya selama puluhan tahun yang terpendam. Polisi memang memiliki beberapa kasus yang beku selama beberapa dekade, ada juga tuduhan kecil terhadap Anna, namun dalam kasus tersebut, polisi tidak pernah mendapat bukti yang mendukung untuk melakukan investigasi. Semua kasus Anna diketahui mulai terjadi sejak tahun 1992. Terdapat seorang anak perempuan yang bernama Nikki Nicholson yang pada saat itu Nikki masih berusia 12 tahun. Orang tua Nikki meletakkan anaknya di boarding house milik Mother Anna dan boarding house itu juga disebut sebagai House of Prayer. Nikki kala itu memiliki masalah di sekolah dan menurut orang tuanya lebih baik dia masukkan ke boarding house agar anak itu mendapat pengawasan lebih baik. Ketika Nikki masuk ke boarding house milik Mother Anna mengatakan bahwa anak itu memiliki bau badan yang sangat menyengat dan bau dari seseorang juga dia indikasikan sebagai kesucian jiwa mereka, maka menurut Mother Anna, Nikki telah kerasukan iblis dan harus dia bersihkan jiwanya dengan ritual. Mother Anna mempersiapkan bak mandi yang sudah dia isi dengan air mendidih, produk pemutih, dan juga sedikit obat kimia. Mother Anna menyuruh Nikki untuk masuk ke dalam bak mandi tersebut dan Nikki menjerit kesakitan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya dipegang oleh beberapa wanita, yaitu suruhan Mother Anna. Nikki dikeluarkan dari bak mandi tersebut ketika salah satu wanita yang memegang Nikki mengatakan bahwa kulit anak itu telah mengelupas dari tubuhnya. Nikki tidak langsung dilarikan ke rumah sakit, melainkan dia tetap dirawat di boarding house tersebut. Seminggu kemudian orang tua Nikki ada jadwal kunjungan untuk bertemu dengan anaknya, namun tiba-tiba Mother Anna menyuruh orang tua Nikki agar tidak datang hari itu ke boarding house. Orang tua Nikki memutuskan tetap datang hari itu dan dia menemukan anaknya dalam kondisi kritis dengan luka bakar 70% di sekujur tubuhnya. Mereka juga melihat tangan Nikki diikat di atas ranjang dengan alasan agar anak itu tidak memperburuk luka yang ada pada tubuhnya. Orang tua Nikki langsung membawa anak itu ke rumah sakit dan setelah dia keluar, mereka tidak pernah lagi menginjakkan kaki di rumah Mother Anna. Nikki setelah sembuh dia menjadi anak depresi dan juga mengidap diabetes. Dia juga tidak mau keluar atau bergaul dengan orang lain hingga akhirnya Nikki meninggal dunia.
Setelah Nikki meninggal dunia, orang tuanya baru melaporkan ke polisi atas apa yang dilakukan oleh Mother Anna. Mendengar laporan dari orang tua Nikki, Mother Anna melarikan diri dan dia meninggalkan boarding house dan selama 9 tahun dia menjadi buronan polisi. Pencarian Mother Anna hingga pada tahun 2001 dan di tahun itu polisi menemukan Mother Anna di rumah salah satu kerabat keluarganya. Dari sana Mother Anna dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah, namun di pengadilan Mother Anna hanya dijatuhi hukuman selama 6 bulan penjara. Setelah 6 bulan di penjara, Mother Anna pun dibebaskan dan sejak saat itu Mother Anna hidup sebagai wanita layaknya wanita normal. Terungkap kasus Mother Anna yang lebih dalam setelah Joy melaporkan ibunya ke polisi, yaitu di tahun 2015. Beberapa hari setelah berita laporan Joy ke polisi, seorang pria yang bernama John juga tiba-tiba menghubungi polisi lokal dan dia mengatakan bahwa dia menemukan orang yang telah menyiksanya di saat dia berusia 7 tahun. Wanita itu bernama Mother Anna Young dan menurut John, hari itu dia sedang berada di supermarket dan tiba-tiba dia melihat Mother Anna Young mengendarai mobil berwarna burgundi. John mengatakan kepada polisi bahwa dirinya ketika masih kecil, dia diletakkan di House of Prayer dan ketika dia di sana, dia dituduh oleh anak Mother Anna, yaitu Joy, bahwa dia telah mencuri permennya. Mother Anna langsung mengambil cambuk dan mencambuk tubuh John kecil sebanyak 33 kali. Karena Mother Anna percaya bahwa Yesus meninggal di usianya ke-33 tahun. Jika Mother Anna melakukan pencambukan sebanyak 33 kali, maka John akan bertobat dan akan menjadi anak yang lebih baik. Dan tidak cukup sampai di situ, karena John menangis dan menjerit kesakitan, Mother Anna akan mencambuk lagi dan menghitung ulang cambukannya ketika dia mendengar jeritan John. Luka di tubuh John masih membekas di sana hingga dia dewasa, begitu juga dengan trauma di hatinya ketika dia melihat wanita tersebut. Menurut John, Mother Anna juga menyuruh ibu kandungnya untuk menyaksikan dirinya dicambuk dan ibu John saat itu sangat ketakutan, namun sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika polisi menangkap Mother Anna di rumahnya, semua tetangga di area itu sangat syok mendengar apa yang telah dilakukan anak di masa lalu. Mereka sangat menghormati Mother Anna karena yang mereka tahu bahwa Mother Anna adalah wanita yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan dan suka membantu orang yang lemah. Penangkapan Mother Anna hari itu juga terkait dengan laporan Joy tentang bayi yang bernama Iman. Bayi Iman adalah bayi yang dititipkan oleh orang tuanya ke House of Prayer, berharap bayi itu akan tumbuh menjadi anak yang baik dan juga akan menjadi orang yang religius. Sesampainya di House of Prayer, mengganti nama bayi tersebut dan dia memberi nama baru sebagai Moses. Ketika penyidik menanyakan kepada Mother Anna berapa anak yang telah dia bunuh dan juga dia siksa, Mother Anna mengatakan dengan sangat dingin dan juga tanpa emosi bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Penyidik meyakini korban dari Mother Anna di House of Prayer itu lebih banyak dari apa yang telah dilaporkan anaknya. Karena terdapat banyak laporan orang hilang sejak tahun 1989 dari dalam House of Prayer, bahkan bukan hanya anak-anak saja, namun juga terdapat orang dewasa. Namun karena penyidik tidak pernah mendapat bukti di mana keberadaan jasad korban, maka kasus hilangnya mereka masih dibekukan oleh polisi. Bahkan penyidik meyakini bahwa Mother Anna adalah seorang serial killer sejak tahun 60-an. Di mana di tahun 60-an itu, Mother Anna masih bernama Anna Elizabeth Young dan dia adalah wanita yang suka mengunjungi bar. Dia mengubah dirinya menjadi Mother Anna dan berpakaian tertutup, namun satu hal yang tidak pernah berubah dari diri Anna adalah cara mendidik anak yang sangat kasar. Catatan laporan Anna ke kantor polisi terjadi pertama kali di tahun 1973, yang dimana hari itu adalah Hari Buruh Nasional. Pada saat itu Anna sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Robert Davidson, dan Robert
telah memiliki anak perempuan yang bernama Katrini yang pada saat itu berusia 6 tahun, yaitu anak dari istri sebelumnya. Di hari buruk itu, Anna dan Robert mendatangi kantor polisi dan mereka melaporkan Catherine hilang. Dan menurut Anna, anak itu hilang di taman dan di dekat taman tersebut terdapat sebuah danau. Polisi mengerahkan semua petugas untuk mencari keberadaan Catherine, bahkan banyak sukarelawan yang sedang liburan di danau juga ikut turun mencari Catherine. Namun menurut Joy, Catherine saat dilaporkan hilang ke kantor polisi, anak tersebut sudah dinyatakan meninggal. Menurut Joy, ibu dan ayah tirinya itu membuat semua berita dan laporan palsu kepada polisi agar polisi tidak mencurigai mereka sebagai pelaku pembunuhan. Polisi kala itu juga menulis sebuah artikel bahwa di hari ketiga pencarian, polisi lokal menemukan Anna dan Robert sedang duduk di sebuah bar dan di sana mereka sambil tertawa dan juga minum bir. Ketika penyidik menemui anak-anak di rumah Anna, mereka mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Anna dan Robert. Namun bedanya dengan Joy memang kala Catherine dinyatakan hilang, dia belum lahir, namun dia mendapat cerita dari kakak pertamanya yang dimana dia cerita apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari Anna tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Catherine dan untuk menghukum anak itu, Anna mengikat tangan Catherine dan juga menyumbat mulutnya dan Anna letakkan anak itu di dalam lemari. Malam harinya kakak perempuan Joy mendengar Catherine mengetuk pintu lemari, namun di pagi hari ketika dia membuka pintu lemari tersebut, dia melihat Catherine sudah dalam keadaan lemas dan juga sudah dalam keadaan tidak bernafas. Setelah hari itu, kakak Joy tidak lagi melihat Catherine dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah kematian Catherine, Anna memutuskan untuk membuka House of Prayer dan juga boarding house agar orang tidak mencurigai atas hilangnya Catherine dan agar orang menganggap bahwa kepergian Catherine akan menjadi penyemangat mereka untuk menjaga anak-anak lainnya. Anna di sana membeli tanah yang sangat luas di sebuah pedalaman dan di sanalah dia membangun rumah dan juga dia jadikan area boarding house. House of Prayer itu dia tujukan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan, terutama orang-orang yang jahat dan buruk yang akan mencari pengampunan dan juga mencari tempat tinggal. Mereka tidak harus membayar sewa ataupun uang makan, namun segala apa yang mereka dapat harus mereka serahkan kepada Mother Anna dengan alasan untuk mengurus boarding house dan juga menampung anak-anak yang butuh bantuan. Mereka juga menargetkan orang lansia dan membawanya ke House of Prayer untuk mengambil uang pensiunan mereka dengan alasan mereka akan menjaganya jauh lebih baik. Di House of Prayer, Mother Anna menggunakan hukum Torah, yaitu menyuruh semua wanita memakai baju yang tertutup dan juga harus menggunakan kerudung. Begitu juga dengan pria di sana harus memakai baju tertutup dan juga menumbuhkan jenggot mereka. Namun anehnya Mother Anna memiliki aturannya sendiri di dalam boarding house tersebut di mana semua anak-anak harus dipisahkan dari kedua orang tuanya. Mother Anna memiliki kedisiplinan yang sangat keras di mana jika terdapat orang yang melanggar aturannya, Mother Anna akan menghukum siapa saja dengan cara mencambuk atau mengurungnya di dalam ruangan yang sempit. Bahkan Mother Anna juga menyuruh mereka yang melakukan kesalahan itu untuk mengkonsumsi kotoran binatang. Mother Anna selalu menggunakan kata-kata Tuhan untuk membenarkan apa yang telah dia lakukan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan Mother Anna karena mereka ingin mencari pengampunan. Diketahui pengikut pertama House of Prayer adalah seorang pria yang bernama Odepiu, namun setelah masuk ke grup tersebut, Mother Anna merubah nama pria menjadi Elder Adam. Semua orang yang masuk ke dalam House of Prayer, Mother Anna akan mengubah nama mereka menjadi nama-nama yang sangat religius yang dia ambil dari dalam buku Bible. Pada saat Elder Adam bergabung di House of Prayer, dia membawa seorang wanita, yaitu pasangan hidupnya, namun kala itu mereka belum menikah secara ofisial.
Mother Anna menyuruh mereka untuk tidak melakukan hubungan di House of Prayer, namun ternyata mereka melakukan hubungan di belakang Mother Anna. Ketika Mother Anna mengetahui hal tersebut, dia langsung menyuruh Elder Adam untuk memotong kemaluannya sendiri. Karena menurut Mother Anna, Elder Adam memiliki hasrat seperti iblis. Elder Adam mengambil es batu dan merendam kemaluannya hingga dia mati rasa. Setelah itu, dia potong sendiri. Akibat pemotongan tanpa obat atau alat yang bersih, akhirnya Elder Adam memiliki infeksi yang sangat parah. Terdapat juga member lain yaitu pasangan yang bernama Thomas dan istrinya, di mana mereka datang ke House of Prayer dengan membawa bayi yang bernama Marco. Karena menurut Mother Anna bayi itu berkulit lebih terang dan kedua orang tuanya berkulit gelap, maka Mother Anna menyuruh mereka untuk membuang anak tersebut atau menyerahkan kepada orang lain. Mother Anna memakaikan baju anak perempuan kepada bayi Marco, lalu mereka melakukan perjalanan jauh yaitu ke wilayah Puerto Rico. Sesampainya di wilayah Puerto Rico, Mother Anna meletakkan bayi Marco di sebuah bangku yang ada di depan gereja. Menurut pengakuan John, saat dia tinggal di House of Prayer, dia menyaksikan adik perempuannya juga disiksa oleh Mother Anna. Adik John dia bernama Katanya dan dia sering menderita kejang, namun Mother Anna mengatakan bahwa Katanya kejang karena dia telah kerasukan iblis. Mother Anna akan menyuruh Katanya untuk masuk ke sebuah ruangan dan di sana Mother Anna akan membuat ritual dengan mencambuk dan menyiksa Katanya agar iblis itu keluar dari tubuhnya. Bahkan anak-anak lain pun disuruh untuk memukuli Katanya, termasuk John sendiri, di mana dia juga ikut memukuli adiknya karena dia pikir adiknya telah kerasukan iblis. Setelah penyiksaan selesai, Joy mengingat jelas bahwa sore harinya dia disuruh ibunya untuk masuk ke dalam box dan melihat bagaimana keadaan Katanya. Joy di sana melihat Katanya dalam keadaan lemas dan ternyata Katanya sudah dalam keadaan meninggal. Di dalam sertifikat kematian Katanya, dia dinyatakan meninggal akibat penyakit kejang dan bukan karena penyiksaan. Dokter yang menangani Katanya juga menangani Elder Adam. Dokter itu sangat mencurigai mereka karena luka pada tubuh kedua orang itu terbilang sangat parah. Di mana Adam memiliki luka cambukan di bagian punggungnya, juga telinganya sobek sebelah, maka dokter memutuskan untuk segera melaporkan ke polisi. Ketika polisi mendatangi House of Prayer, Mother Anna sudah membersihkan seluruh ruangan dan juga bertindak seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Semua orang yang bersaksi di dalam rumah House of Prayer mengatakan hal yang sama apa yang telah dikatakan oleh Mother Anna. Sebenarnya di rumah itu terdapat banyak ruangan rahasia yang dimana setiap ruangannya Mother Anna isi dengan anak yang tidak berdosa dan di sana anak-anak itu dibiarkan kelaparan. Di tahun 1988, suami Mother Anna yang bernama Robert tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan di rumahnya. Hari itu Robert sedang memperbaiki mobil truknya dan tiba-tiba dongkraknya jatuh dan mobil itu menimpa tubuh Robert. Penyidik kala itu menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan, namun karena mereka tidak menemukan bukti yang mendukung, maka kasus kematian Robert masih dinyatakan belum selesai. Setelah Robert meninggal, Mother Anna mulai menyiksa bayi Moses atau bayi Iman, hingga suatu hari Mother Anna mengurung anak tersebut di dalam ruangan yang sangat sempit hingga anak itu meninggal dunia. Menurut Joy, dia mengingat bagaimana keadaan bayi itu sebelum dia meninggal, di mana dia sangat kehausan dan juga kelaparan di ruangan tersebut. Setelah Mother Anna mengambil jasad Moses, dia menyerahkan kepada pengikutnya dan Mother Anna mengatakan agar membakar jasad tersebut di belakang halaman rumahnya. Joy walaupun saat itu masih remaja, dia mengingat jelas bagaimana bau yang menyelimuti area tersebut. Bahkan saking traumanya dengan bau tersebut, Joy seringkali masih mencium bau itu kembali.
Joy ketika beranjak remaja, dia merasa sangat bersalah kepada semua korban karena pada saat itu Joy masih belum tahu jika itu mengandung dosa. Kala itu Joy juga ikut menyiksa beberapa korban, bahkan dia sering melaporkan ke ibunya apa yang mereka lakukan dan juga ikut melakukan penyiksaan. Joy benar-benar tersadar setelah dia memiliki anak sendiri bahwa apa yang telah ibunya lakukan kepada anak di sana adalah suatu penyiksaan dan bukan cara mengajari mereka untuk berdisiplin. Ketika Joy bertengkar dengan ibunya hari itu, dia mengambil kesempatan tersebut untuk membayar rasa bersalahnya kepada semua korban ibunya. Setelah Mother Anna ditangkap, penyidik baru membuka kasus-kasus yang beku selama beberapa dekade. Namun setelah 42 hari Mother Anna mendekam di penjara, dia tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia, namun penyebab kematian Mother Anna tidak dipublikasikan ke media. Menurut Joy, saat dia menjenguk ibunya sedang butuh oksigen dan juga dirawat di ruang ICU. Dan dari foto yang tersebar di media, sepertinya Mother Anna disiksa oleh napi-napi lainnya hingga akhirnya dia meninggal dunia. Mother Anna meninggal di usianya ke-79 tahun sebelum dia mendapat dakwaan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.